Baiknya kita memulai acara dengan membacakan suratul Fatihah beserta doa. Di sini kami mintakan Bapak Mas Ridal. Kepada Bapak kami persilahkan. Pak, untuk suaranya Bu, tempat Pak Mas Ridal tolong Pak dihidupkan. Mas Ridal suaranya. Punya Bu Yus tolong dimatikan biar gak pecah. Foto Bapak mana tadi nih? Kalau nggak boleh gabung Pak ke tempat Bu Yus saja. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita membacakan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tubuh ilaih. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya syarril akhirah qarana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Pak Mas Ridal tadi. Semoga dengan diawalinya pembacaan suratul Fatihah dan juga doa tadi, acara kita, Zoom kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Amin. Oke, yang selanjutnya sepatah dua patah kata mungkin dari Ibu Ketua KKG yaitu Ibu Sunarti SPDSD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak yang saya hormati Ibu-ibu guru Cutnyadin beserta ibu kita dari Bagan Jaya yang saya muliakan. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita beri kesehatan
ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini adalah yaitu mengadakan dan juga tidak lupa kita selawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau mendidik kita untuk menasihkan sampailah yang penuh dengan pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada siang hari ini kita mengikuti kegiatan itu kegiatan sama subjek didapatnya dari itu tentang hukum yaitu argumennya bagaimanapun apapun yang disampaikan oleh Bapak, mudah-mudahan kita semua ini nantinya sebagai apa, sebagai pencerah bagi kami semua, bagi guru-guru kami yang masih jauh di bawah. Dengan adanya seperti ini kan kita semua dapat tahu. Terima kasih kepada Pak Lukman, kepada Bapak Panitia, juga kepada operatornya atau operatornya yang telah mempersiapkan kepada saya sebagai ya. Jadi sebagai ketua KKG pada siang hari ini juga mendapat terima kasih kepada Bapak yang telah menunjuk, walaupun mungkin di dalam penyampaian ini mungkin apa atau tidak tepat sasarannya apa yang disampaikan oleh Pak narasumber nanti. Jadi nah, untuk ini semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga semua rekan-rekan guru, kepala sekolah dan ya mendengarkan tahu kekurangan kita nantinya, terutama dari SD Batang Umum mungkin banyak sekali kekurangan. Tentu nanti rekan semuanya bisa bertanya apa kekurangan kita tanya kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Lukman. Demikian aja, mudah-mudahan kita ada yang ini berjalan dengan baik. Semoga sukses dan terus berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya kita masuki aja langsung acara kita, yaitu webinarnya dengan bertemakan budaya positif di sekolah. Sebagai narasumber di sini Pak Lukman Aminuddin. Pada Bapak kami persilahkan. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu guru hebat dan Bapak kepala sekolah maupun dengan Bapak Ibu yang lainnya, baik dari tamu undangan atau guru yang kami undang, kami ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita memulai, di sini saya ingin menyampaikan yang pertama, saya di sini tidak hanya sendiri Bapak Ibu, saya memiliki rekan-rekan angkatan JGP angkatan 5. Yang pertama yaitu Ibu Siti Munawarah. Mohon untuk menyampaikan Bu. Mohon diaktifkan Bu suaranya Bu, biar rekan-rekan tahu Bu. Terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu Bapak Mulis. Silakan Pak Mulis. Aktifkan kameranya bisa Pak. Oke. Selanjutnya yaitu Ibu Ais. Untuk Bu Ais. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Oke, Bapak Ibu semuanya mohon izin Bapak Ibu khususnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan terutama yaitu Ketua Gugus Judnyadin. Di sini kami ingin berbagi pemahaman yang mana dalam hal ini kami memiliki amanah untuk membagikan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya nanti kita akan sama-sama untuk memiliki keyakinan yang lebih baik untuk kedepannya, sehingga dari hal yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk kami sendiri maupun dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, di sini kami tidak ingin menggurui, tetapi kami hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, semoga bermanfaat untuk seluruhnya ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini saya akan membagikan atau menampilkan materi yang akan kami bahas. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak maupun dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat seluruh guru-guru yang hadir pada acara hari ini. Perkenalkan kami untuk mengucapkan salam dan bahagia. Nah, kenapa ada dua salam dan bahagia? Karena tidak hanya salam saja yang kita doakan, Bu, tapi kita juga mengucapkan untuk bahagia. Inilah yang harus kita miliki agar semuanya selamat sampai kita menjadi hal yang menjadi lebih baik. Oke, di sini kami ingin berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah untuk materi hari ini, Bapak Ibu, di mana jelas Bapak Ibu, mohon maaf. Jelas, Pak. Jelas ya. Slide show, Pak. Bisa, Bu. Oke, udah jelas ya, Bu, Pak? Sudah, Pak. Oke, di mana merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini kenapa berkaitan dengan merdeka? Karena di sekolah kita maupun di sekolah khususnya untuk nasional itu memang sekarang sudah masih rame-ramenya yaitu kurikulum merdeka, dan kita mau tidak mau untuk tahun depan sudah memulai untuk menggunakan kurikulum merdeka belajar. Nah, ini yang mana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pemikir atau konsepsi keteladanan sikap merdeka. Jadi dasar dari merdeka belajar ini kita sering memahami bahwa kalimat merdeka ini sebagai guru, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ini, dia menerapkan bahwa Indonesia itu dari dulu sebenarnya sudah memiliki yaitu tentang merdeka belajar. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di mana di sini nanti saya sebagai menyampaikan untuk disiplin positif dan teori motivasi ini saya sendiri nanti akan menyampaikan. Untuk keyakinan kelas itu akan disampaikan oleh Ibu Ice. Yang selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia disampaikan oleh Pak Mulis. Selanjutnya untuk posisi kontrol dan segitiga restitusi disampaikan oleh Bu Siti. Oke, dimulai dari saya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di mana makna kata disiplin ini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Nah, apa yang terbenam dalam pikiran kita kalimat disiplin, Bapak Ibu? Mungkin ada yang berpendapat bahwa disiplin itu harus tata tertib. Jadi untuk disiplin itu kita harus memiliki tata tertib. Yang kedua, harus ada teratur.
kepatuhan terhadap pada peraturan. Dan yang ketiga adalah hukuman. Memang tidak lepas dari disiplin itu, tidak lepas dari tiga ini pendapat, yaitu tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap pada peraturan, maupun hukuman. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, menurut Ki Hajat Dewantara mengatakan jika seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik ini masuknya dari dalam, kalau ekstrinsik ini dari luar Bapak Ibu. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal ini yaitu ada 3 penyampaian, yang mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebijakan ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu untuk Merdeka Belajar nanti akan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau kami sering menyebutnya adalah makan roti manis biasanya Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Untuk teori motivasi, menurut Diani Gosen dalam Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yang mana untuk menghindari hukuman. Jadi memberi motivasi itu untuk menghindari hukuman ternyata Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata pada diri kita Bapak Ibu memiliki motivasi tadi, dia ingin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, apakah kita seperti ini? Apakah kita memiliki hal seperti itu? Nah, ternyata dari hal imbalan atau penghargaan ini bersifat motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang ketiga, nengok biasa tapi kita bisa nengok yang banyak lagi. untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu, yaitu dari dalam diri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena mereka melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia, di mana ada 3, baik itu motivasi eksternal dan maupun motivasi internal. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya itu dari eksternal Bapak Ibu, dari luar. Kalau kita sudah ada kalimat hukuman, kita pasti untuk memotivasi ini perlu diadakan hukuman. Apakah itu bagus atau tidak? Nah, ini ternyata dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga dari motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi yang kita harapkan motivasi ini dari internal, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Selanjutnya untuk hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Apakah ada setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan. Menurut Bapak Ibu, gimana hukuman dapat mendisiplinkan? Betul nggak Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu?
Apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Betul apa tidak ya kira-kira ya? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kita biasanya biar anak itu mau melakukan apa yang kita perintahkan, kita harus memberi hukuman. Nah, biasanya hal itu ada di dalam diri kita sedikit perasaan yang kita miliki. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sering kita harus memberikan penghargaan, baru anak itu mau melakukan. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu untuk membedakan apa itu nanti, yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi, secara tiba-tiba, refleks kita langsung menghukum. Jika ada anak yang berkelahi atau mungkin telat dan sebagainya, kita langsung menghukum. Selanjutnya yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi, di mana sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid. Jadi konsekuensi ini ternyata Bapak Ibu, ini kesepakatan bersama, yang mana kalau anak itu membuat kesepakatan, kita arahkan anak didik kita itu membuat kesepakatan bersama agar anak itu tahu bahwa jika dia melakukan ini, dia akan mendapatkan ini. Tapi bukan melakukan hukuman. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin kalau kita jengkel langsung kita cubit, jewer anak, nah itu salah satu juga memberi hukuman kepada anak. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Bapak Ibu, ada hukuman. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, atau saya tidak akan mengulangi kembali. Mungkin itu namanya hukuman Bapak Ibu ternyata. Mungkin kita pernah melakukan kepada anak didik kita. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan upacara sebanyak 2 kali karena terlambat. Nah, itu ternyata juga termasuk hukuman. Apakah kita pernah melakukannya? Kita mari sama-sama untuk introspeksi diri kita masing-masing. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu namanya konsekuensi karena menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah atau untuk mengenakan sepatu seharian ini karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini dia suruh melepas Bapak Ibu, itu juga termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini termasuk konsekuensi karena terlambat 10 menit untuk melakukan PJOK. Selanjutnya di sini penghargaan. Menurut Alficon Punsit by Reward 1993, mengemukakan kebaikan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Loh, kok bisa? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena ada namanya pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita sering mengasih penghargaan, anak ini biasanya akan melakukan karena ada penghargaan, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata dengan adanya penghargaan ini akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dengan adanya penghargaan juga mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan untuk keyakinan kelas kepada Ibu Ice, dipersilahkan. Halo Ibu Ice. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu semua. Di sini saya ingin berbagi sedikit dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan oleh moderator, juga Ketua Gugus di dalam penyampaian materi ini. Kita di sini sama-sama ya Bapak Ibu, mungkin senior daripada saya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan sedikit seperti yang disebutkan tadi sama Ibu Isma. Tak kenal kita tidak bisa nyambung ya Bu ya. Nah, nama saya Ice Vero Anissa. Saya mengajar di TK Dharma Pertiwi, Desa Baganjaya, Kecamatan Eno. Di sini saya juga alhamdulillah diajak kolaborasi bersama Pak Lukman, rekan kami CGP Angkatan 5, Ibu Siti Munawwarah dan Pak Muklis. Saya sangat bersyukur sekali karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi yang sedikit saya dapatkan di CGP ini. Lebih dan kurangnya saya mohon apabila ada kesalahan dan penyampaian saya mohon dimaafkan terlebih dahulu. Melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, yaitu keyakinan kelas untuk eksplorasi konsep 3. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita harus memberikan atau menyampaikan bahwa itu adalah keyakinan kelas? Mungkin di sini ada Bapak atau Ibu yang bisa memberikan sedikit argumennya mengapa kita harus menyampaikan bahwa itu adalah keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Boleh Ibu atau Bapak? Ada yang punya pendapat? Oke, kami lanjutkan dulu Pak ya, Ibu. Kenapa kita harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan seperti apabila kita di dalam perjalanan ya Bapak Ibu, kita harus menggunakan helm di dalam mengendarai roda 2. Nah, mengapa juga kita mempunyai peraturan harus menggunakan SIM atau mencuci tangan, dan mengapa juga kita mempunyai peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Apakah itu peraturan ataukah keyakinan? Kalau menurut bagaimana? Boleh Bu Irma? Peraturan kali Bu ya. Peraturan ya Bu ya. Nah, tetapi kalau peraturan ya, ini menurut saya ya, kalau peraturan itu bisa saja akan kita langgar kan Ibu, bisa saja kan. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan dari diri kita sendiri bahwa kalau apabila kita tidak pakai helm atau kita tidak menggunakan masker, sesuatu akan terjadi kepada kita. Kita akan berpikir, oh apabila saya tidak pakai helm, apabila saya terjadi kecelakaan, nah akan kecelakaan akan mengakibatkan ke penderitaan pada diri kita kan Ibu. Nah itulah keyakinan kita bahwa sesuatu hal yang akan terjadi nantinya akan membawa efek yang tidak baik pada diri kita. Nah akan tetapi jika itu peraturan kelas itu bisa sekali kita langgar. Apa-apa kita langgar kan Ibu ya Bapak. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan orang membandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi itulah mengapa disebut dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Lanjut Bapak, karena adanya nilai-nilai kebajikan. Mengapa kita peraturan kerja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena adanya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini atau prinsip kita yang kita sama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi
daripada peraturan kalau menurut saya kan. Nah, jadi semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya untuk sekedar mengikuti peraturan. Jadi Ibu Bapak kalau hanya peraturan mungkin kita tidak terlalu semangat, tapi apabila itu sudah menjadi keyakinan dari dalam diri kita, insya Allah kita akan menerapkannya. Lanjut Pak. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, kalau untuk tingkat TK atau SD mungkin lebih kurang ya Bapak Ibu. Kalau kami tentang keyakinan kelas itu sering kami menggunakan dengan di saat bernyanyi. Nah, jadi kalau bernyanyi, insya Allah anak TK dia akan ingat, oh inilah keyakinan kelas kami. Tapi kalau mungkin di tingkat SD, SMP atau SMA, mereka mungkin lebih atau menjelaskan atau tidak bersama-sama dengan gurunya, bisa jadi kan lagi dipajang aja di dinding, bisa jadi kan Bapak Ibu. Akan tetapi kalau kami di tingkat TK, kami sering mengucapkan keyakinan itu dengan bernyanyi Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, saya boleh izin Bapak Ibu untuk menyampaikan kalau kami di TK seperti waktu kami nyanyi tata tertib kelasku. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sela-sela lagu kan. Satu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi anak-anak itu menyebutkan ini inilah keyakinan kelas dia yang setiap hari yang harus diikuti. Jadi apabila kita ada anak yang tidak akan keyakinan kelasnya, kita sebagai guru TK mengingatkan, kita sudah menyampaikan atau kita sudah bernyanyi tadi kan, mengingatkan bahwa hari ini keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah tertanam apa yang ada atau peraturan atau keyakinan kelas di lembaga tersebut, anak-anak itu akan ingat. Itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas kalau bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, lanjut aja Pak. Lanjut Pak Lukman. Nah, di sini di kolom ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Nah, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana dengan peraturan atau keyakinan kelas? Boleh kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, kalau untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, anak-anak tidak perlu kita mengingatkan apabila sudah mengambil bukunya, dia akan ingat inilah keyakinan dalam dirinya bahwa dia mempunyai jawab untuk balik-balik pada tempatnya. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kan tetapi apabila anak itu sudah menanamkan keyakinan kelas, dia akan menghormati orang lain. Apabila dia mengganggu orang lain, mereka akan pikir-pikir begini, apabila saya mengganggu teman saya akan terluka, nah saya pun juga akan terluka. Nah, jadi itulah antara peraturan kelas dan keyakinan kelas agak sedikit berbeda itu, karena keyakinan kelas itu sudah tertanam di dalam diri anak-anak kita. Lanjut Pak Lukman. Nah, di sini Bapak Ibu boleh lihat di dalam lingkaran ini ada peraturan kelas. Nah, di warna ungu ini apabila kita menemukannya hanya peraturan saja, anak-anak itu tidak akan tertanam di dalam dirinya. Nah, maka kita mencoba dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, apabila kita menanamkan keyakinan kelas kepada anak akan merasa ada rasa tanggung jawab di dalam kelas, dia dalam pertanggungjawaban dirinya dan peraturan yang ada di kelasnya. Nah, itu juga berpengaruh dengan lingkungan positif. Nah, ini antara peraturan, keyakinan kelas dan lingkungan positif
akan timbulnya budaya positif. Jadi Bapak Ibu, dimulai dari seperti kami usia dini. Nah, di usia dini ini kita memulai menanamkan sifat dan sikap kepada anak didik kita agar semisalnya dia akan naik ke jenjang lebih tinggi lagi, misal SD, anak itu sudah tertanam sifat rasa tanggung jawab, budaya yang sudah ditanamkan di TK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk menanyakan keyakinan, nah guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal, yang seperti apa sih kita sekarang ini Bapak Ibu? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan keyakinan kelas ini? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi seperti apa? Nah, jadi kita bisa Bapak Ibu merasakan sedikit perubahan yang telah kita lakukan apabila kita sudah menerapkan keyakinan kelas itu. Kita akan merasakan sedikit perbedaan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah kita itu, Bapak Ibu. Lanjut, teman-teman. Demikian Bapak Ibu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya ingin berbagi dengan ilmu yang sedikit yang saya dapatkan di CGP. Insya Allah menjadi berkah untuk kita semua dan insya Allah bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu S. Selanjutnya untuk Pak Mulis, disilakan Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis. Saya bertugas di SD 002 Muhammadiyah Teluk Pinang, Kecamatan Bangunan Serka. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan materi, saya mau tanya apakah suara saya jelas kedengaran, Bapak Ibu? Jelas Pak? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Halo Pak Mulis. webinar hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman serta kawan-kawan yang berkolaborasi hari ini untuk menyampaikan bahan-bahan ajar yang sedikit mungkin akan membantu Bapak Ibu untuk penerapan di sekolah. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Saya doakan semoga kita semua sehat selalu. Baiklah, saya akan menguraikan sedikit atau menyampaikan sedikit tentang eksplorasi konsep 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu didasari atas dasar kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasaan, ada kebebasan, serta kesenangan. Terus ada bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita juga memiliki berbagai kebutuhan, tapi kebutuhan dasar itu yang paling mendasar pada manusia itu adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, artinya kita sedang memenuhi suatu atau lebih keinginan dasar kita. Kebutuhan bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya 1 kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan selanjutnya ada kasih sayang, rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya ada penguasaan serta kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Dan selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya ada kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Bapak Ibu pernah tak di sekolah mengalami atau anak di sekolah tuh melakukan sesuatu hal yang perbuatannya itu bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan. Hal itu disebabkan karena mereka itu sebenarnya Bapak Ibu telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misal anak itu berkelakuan di kelas atau di sekolah, dia misalkan mengganggu atau merasa dia paling hebat atau dia mengintimidasi teman-temannya, itu artinya anak itu telah gagal memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan. Bisa jadi anak yang seperti itu Bapak Ibu di rumah dia selalu dikekang atau dibatasi kelakuannya, dibatasi tingkahnya sama keluarganya, sehingga dia melampiaskan apa yang ada di dalam diri mereka itu, dalam diri anak itu dilampiaskannya di sekolah, Bapak Ibu, terhadap anak-anak. Karena di rumah dia tidak mempunyai kekuasaan untuk tidak mempunyai kebutuhan untuk melakukan kekuasaan, karena di rumah dibatasi oleh keluarga, misalkan dikekang, itu ini disalah, itu ini dibatasi, itu tidak boleh sama keluarga. Jadi dia mencoba untuk melampiaskan kebutuhannya itu di sekolah. Nah, sebenarnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu bisa jadi dia ingin melampiaskan apa yang ada di benak mereka atau apa yang kebutuhan mereka yang tidak tersalurkan di rumah. Ada juga misalkan anak itu yang suka membela diri saat berkelahi, misalkan dia berkelahi dengan teman-temannya, dia itu artinya dia itu membutuhkan kebutuhan hidup yang berkebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan dia membela diri saat berkelahi, dia tetap membela diri dengan dengan berbagai cara. Misalkan dia melawan atau bertindak lebih kasar, lebih beringas dari kawan-kawan yang mengganggunya. Nah, sementara mungkin dia di rumah, dia tidak ada kesempatan untuk melakukan itu karena semua tadi dilakukan atau dibatasi oleh orang tua atau keluarga atau masyarakat, sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang ada di benak mereka seperti itu, Pak Ibu. Selanjutnya, Pak Lukman, eksplorasi kelima atau posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, untuk kebutuhan hidup selanjutnya itu ada cinta kasih. Cinta kasih itu anak itu mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mungkin orang tuanya sibuk di luar kerja, sibuk di kebun misalkan, atau sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anaknya tidak memiliki mendapatkan perhatian apalagi kasih sayang terhadap dirinya, sehingga dia mencari perhatian di sekolah terhadap teman-temannya, mungkin terhadap gurunya atau terhadap masyarakat di sekitarnya. Dia mencoba untuk mencari perhatian karena dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang itu. Dia mencari perhatian supaya dia mendapatkan kasih sayang dari guru. Tapi kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus bisa membaca karakter atau profil peserta pendidik kita, profil pelajar kita seperti apa, kita jejaki dulu kayak mana watak anak kita itu, sehingga kita bisa untuk mengimbangi Bapak Ibu. Agar tidak terjadi sesuatu hal intimidasi terhadap anak tersebut. Nah, kita sebagai guru harus pandai juga membaca situasi anak itu. Nah, mungkin anak ini dia di rumah tidak dapat kasih sayang, maka dilampiaskan di sekolah. Nah, kita sebagai guru, kita punya cara untuk mengasih perhatian yang lebih, mungkin dengan cara kita sendiri bisa, itu tergantung kita lagi ya, seperti apa kita lihat responnya, Pak Ibu ya. Selanjutnya mungkin ada dia kesenangan dari Bapak Ibu ya, kesenangan, dia mencari kesenangan di luar
kebebasan dia. Misalkan dia di rumah tidak mempunyai itu karena macam-macam aturan dari rumah, dari lingkungan masyarakat, dia mencoba untuk mencari kesenangan di sekolah atau bersama teman-temannya di sekolah, sehingga kita merasa anak itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Sebenarnya anak itu, Bapak Ibu, tidak tahu itu peraturan itu baik atau tidak, dia tidak sadar. Yang dia tahu, Bapak Ibu, dia hanya ingin melampiaskan apa yang ada di benak mereka, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa dia juga ingin mempunyai kesenangan. Sebenarnya begitu juga ingin mempunyai kebebasan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu mempunyai kebebasan yang sama seperti orang lain dapatkan. Jadi dia mencari di sekolah, mencari perhatian dengan guru, mencari perhatian dengan sesama muridnya, sehingga tindakan itu kadang melebihi dari kontrol kebajikan yang kita tanamkan, yang kita anggap itu nilai-nilai kebajikan. Bagaimana teman-teman? Lanjut ada teman. Oke Pak, cukup Pak untuk selanjutnya Bu Siti Pak. Begitu demikian Bapak Ibu. Selebihnya sebelum saya mengakhiri, saya hanya bisa mengucapkan bahwa sedikit apa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi pelajaran atau semoga bisa diterapkan dan diimplementasikan di sekolah kita atau di diri kita masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih terkurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk Bu Siti dipersilahkan waktunya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam semangat buat Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini mengenai budaya positif. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Gugus KKG Cutnyadin Pak ya. Kemudian beserta Bapak Ibu mungkin yang berkesempatan hadir serta seluruh rekan-rekan guru. Salam kenal juga. Mungkin baru kali ini kita bertemu Maya, itu pun bertemu Maya Pak Bu ya, bukan bertatap muka. Nah kemudian juga salam bahagia selalu buat rekan-rekan CGP, Pak Lukman, Pak Muhlis, Bu Ice. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkolaborasi dalam menyampaikan praktik baik budaya positif yang sudah sama-sama kita mencoba juga praktekkan di dan sama-sama. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, mohon izin dan mohon maaf saya juga belajar menyampaikan apa yang telah saya pahami ketika belajar di program Guru Penggerak, dan semoga apa nantinya sedikit yang saya sampaikan ini juga lebih menambah pemahaman saya mengenai budaya positif ini dan juga bisa memberikan sedikit pengalaman kepada Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi saya katakan salam bahagia? Nah, ini erat kaitannya ya Bapak Ibu dengan materi Pak Mulus tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Di antara kesenangan itu adalah kebahagiaan. Jadi jika kita bahagia dalam mengikuti webinar ini, maka kita akan mengikuti dengan motivasi instinktif seperti materi Pak Lukman, itu dari diri sendiri bahwasanya saya pengen tahu, pengen paham dan pengen menerapkan apa sih budaya positif itu, apa saja yang ada, bagaimana cara mewujudkan budaya positif tersebut. Tentunya begitu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik lah, motivasi dari dalam dirilah yang mempunyai jangka panjang. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar. Mungkin nggak enak nih sama Pak Lukman kalau tidak mengikuti acara ini karena rekan mengajarnya gitu. Nah itu jangkanya tidak pendek, tidak panjang, hanya sekedar mengikuti. Setelah itu nah tidak bisa diimplementasikan atau setelah itu lupa setelah acara ini, bisa saja begitu. Nah begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Baik,
Terima kasih. Selanjutnya bagian saya eksplorasi konsep 5 yaitu restitusi ya Bapak Ibu. Nah, restitusi di sini ada dua yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang awal ini mengenai paradigma perubahan atau posisi kontrol. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf. Nah, karena tadi mungkin agak sampai ini waktunya Bapak Ibu istirahat sebenarnya. Sebenarnya saya ingin memberikan briefing Bu ya mengenai bahan mengenai posisi kontrol seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Mengenai kegiatan kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu di sini nantinya Bapak Ibu akan menjawab, mungkin merefleksikan diri. Sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol diri seseorang itu? Apakah kita sebagai seorang guru itu mempunyai kontrol terhadap anak-anak atau anak-anak sendiri memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri atau bagaimana? Nah, boleh kita coba ya Bapak Ibu. Ini ada A dan B. Ada Bapak Ibu mungkin dua orang yang bersedia menjadi siapa si A dan siapa si B. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia. Ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang Bapak Ibu anggap sangat berharga sehingga Bapak Ibu tidak akan melepaskan sesuatu itu dari genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, di sini coba mungkin kita minta kesediaan dua dari peserta webinar kita. Siapa Bapak Ibu yang bersedia? Silahkan. Atau boleh Ibu moderatornya tadi sama Ibu Nurlinan ya sepertinya. Karena layar saya nggak terlihat semuanya, jadi nggak bisa. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand atau angkat tangan yang bersedia. Ada Bapak Ibu? Silakan Bu, dicoba aja Bu. Tangan kita genggam. Mungkin Ibu moderator tadi Ibu Yusma. Bu Yusma. Ibu Yusma ya. Ibu Yusma satu ya. Kemudian bersama Ibu siapa Bu? Ibu Ice. Ibu Ice boleh. Ya. Nah, baik di sini Ibu Ice dan Ibu Yusma membayangkan sesuatu yang digenggam tangannya dan itu bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan tidak akan membuka genggaman tangan Ibu meskipun teman Ibu memintanya dengan cara menggelitik atau mengancam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ibu bisa mempertahankan hal tersebut atau bagaimana sikap yang Ibu lakukan terhadap kondisi yang Ibu hadapi? Silahkan mungkin Ibu Ice terlebih dahulu merayu Ibu Yusman atau meminta tangan Ibu Yusman untuk dibuka kepalan tangannya. Silahkan Bu Ice. Ya, Bu Yusma, saya boleh minta yang ada di kepalan tangan Bu Yusma. Yusma, sedikit aja. Boleh Bu Yusma? Saya ingin tangan Bu Yusma. Sedikit aja Bu Yusma, tidak banyak-banyak, dikit aja. Boleh Bu Yusma? Boleh saya bercerita? Bu Yusma. Saya mau minta yang ada di kepala Bu Yusma. Tidak banyak kok Bu. Saya ingin sekali. Boleh Bu? Oh ya Bu Yusma. Tak apa-apa saya saya tadi pegang tubuh. Yang penting saya dapat kepala yang ada isi kepala Bu Yusma itu. Gak apa-apa, saya ketemu aja. Boleh, tapi saya pegang eratnya Bu. Emang bisa? Bisa, asal Ibu mau melepaskan aja. Boleh Ibu berbagi? Bersedia ya Ibu? Enak kayaknya Bu yang ada di tangan itu. Kalau saya lihat dari sini.
Boleh gimana? Boleh. Boleh. Terima kasih Bu Yusma. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Ice. Apa Bu Siti? Bu Yusma bisa nggak buka kepalan? Tadi Bu Ice berhasil membuka kepalan Bu Yusma. Sekarang Ibu Yusma. Hai Ibu. Bu. Ibu bisa tak memberikan sedikit saja yang ada di tangan Ibu kepada saya, Bu? Halo Ibu Ice. Ya Bu Yusma. Bagaimana Ibu? Kayaknya manis loh Bu. Kayaknya saya ragu lah mau berikan sama Bu Yusma. Kok gitu? Enggak lah, kan kita kenal Bu. Sudah kenalan tadi. Ya kan kenalan baru kenalan kita Bu. Tapi kita tidak tahu kan Ibu gimana kan di sana. Saya di sini jauh loh. Tak apa-apa Bu, nanti Yus ke sana. Yakin aja Bu. Yus ini orang baik, manis. Baik. Bisa lah Bu berbagi sedikit saja sama saya Bu. Tidaklah, saya tak maulah berbagi sama Ibu. Ibu kan manis, Ibu cantik. Saya tidak dirayu Bu. Boleh lah Bu. Tidaklah, saya udah dapatkan dari tadi Bu Yusma. Tidaklah, saya tak maulah, saya tak mau bagilah, saya simpan aja ya Bu. Maaf ya Bu. Iya. Baik, sepertinya tidak berhasil Bu ya membuka kepalan tangan Bu Ica. Baik, terima kasih, tidak apa-apa Bu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Bu ya terhadap peserta didik kita. Tadi Bu Ica dengan segala rayuan dan iming-imingnya untuk membuka kepalan Bu Yusma ternyata boleh. Jadi di sana artinya siapa yang mengontrol Ibu Yusma? Ya Bu. Bu Ice. Tidak juga ya, tapi Bu Yusma. Kenapa tadi Bu Yusma berdasarkan kebutuhan? Ibu Ice boleh memintanya asal pergi ke tempat Bu Yusma. Jadi bolehnya itu ada syaratnya. Tetap diri kita masing-masing yang mengontrol diri kita. Meskipun kita sebagai seorang guru, anak kelihatannya itu patuh sama kita, nurut sama kita ketika kita belajar. Mereka duduk baik diam di meja. Belum tentu Ibu ya, belum tentu kita yang mengontrol anak tersebut. Bisa saja anak tersebut diam-diam minum air sambil makan ketika kita lengah. Nah, jadi kita belum tentu bisa mengontrol orang lain. Maka diri kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Seperti Bu Ice tadi ternyata sesuai kebutuhan juga Bu Ice tetap mempertahankan apa yang dimilikinya karena merasa baru kenal dan sebagainya. Sehingga Bu Ice mempertahankan apa yang dimilikinya. Nah, kira-kira menambah semangat Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas. Artinya apa? Bahwasanya kontrol itu atau mengontrol diri itu yang bisa adalah diri kita sendiri dan sesuai kebutuhan tadi Bu ya, kebutuhan dasar manusia. Baiklah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru kita sebagai pendidik ini menganggap bahwasanya kita loh yang mengontrol murid. Murid itu akan mau loh apa saja yang kita perintahkan, apa saja yang kita inginkan. Nah, ternyata itu tidak benar ya, bahwasanya murid itu mempunyai kontrol diri. Kita nggak selamanya bisa mengontrol murid tersebut. Meskipun kelihatannya mereka sangat menurut, sangat patuh, tapi belum tentu dalamnya. Dalam hal lain saja mereka tidak senang terhadap apa yang kita kerjakan atau kita perlakukan terhadap mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita akan lihat ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Mungkin silakan Pak Lukman lanjut.
Nah, sebelum 5 posisi kontrol, nah di sini Bapak Ibu ya, sebelumnya aja Pak, nanti 5-nya ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri? Nah, jadi ini jawabannya tadi ya, bahwasanya diri kita sendirilah yang memiliki kontrol diri. Nah, sekarang kita dahulu sebelumnya kita sudah sangat familiar ya Bu, atau sudah sangat terbiasa dengan stimulus respon ini. Kita sering memberikan penghargaan kepada semangat agar mereka mau melakukan sesuatu. Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata itu tidak bagus, itu justru membunuh kreativitas murid. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka bergantung ketika kita nggak memberikan hadiah, kita nggak memberikan reward, mereka akan tidak melakukan apa yang kita inginkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini erat hubungannya sama motivasi tadi Bapak Ibu. Jadi motivasi yang dari luar yang pengen mendapat penghargaan, kemudian pengen merasa dirinya aman, biar nanti nggak kena hukum, saya melakukan inilah, saya ngerjakan PR lah. Nah, sehingga hal itu tidak bagus ternyata ya Bapak Ibu. Jadi yang lebih bagus kita terapkan di peserta didik kita adalah teori kontrol. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak bisa Bu ya, kita tidak bisa selalu memaksakan murid kita itu memiliki sudut pandang yang sama terhadap kita. Nah, sehingga teori ini pada hari ini sudah dikembangkan menjadi teori kontrol, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita harus mengetahui, harus memahami mengapa murid kita atau orang lain melakukan hal tersebut. Tentu mereka mempunyai tujuan dan alasan. Apa alasannya? Mungkin mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kesenangan, seperti bertahan hidup, dan lain sebagainya yang tadi juga telah dijelaskan oleh Pak Muhlis, seperti rasa diterima. Nah, contoh Bu ya, di kelas, kenapa ada misalnya seorang murid yang tidak mau memperhatikan materi yang sedang kita jelaskan misalnya. Kita sedang asik menjelaskan suatu materi di depan, tapi ada seorang murid yang sibuk juga sibuk sendiri gitu, tidak perhatikan. Kenapa? Oh, bahwasanya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Apa yang mereka sedang penuhi? Misalnya mereka di rumah mungkin terkekang. Mereka tidak senang, sehingga di sekolah dia membuat diri mereka senang, membuat ribut sendiri atau mengerjakan hal lain yang membuat dirinya senang. Nah, hal itu berarti kita sebagai guru kurang memahami teori kontrol, bahwasanya kita kurang memahami kebutuhan siswa atau apa sih kebutuhan siswa yang sedang dibutuhkan. Nah, sehingga ketika kita mengetahui, mungkin kita dekati, kita tahu masalahnya, nah kita bisa melakukan treatment atau hal-hal lain yang kita anggap bisa membantu membuat mereka itu merasa diterima, merasa diajak bisa diterima oleh kelompoknya dan merasa sama dengan temannya yang lain. Nah, kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Pertama, ada posisi menghukum. Nah, mungkin ini bisa kita refleksikan ke diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kita selama ini berada di posisi yang mana? Misalnya ketika kita sering menyalah-nyalahkan siswa dalam berbicara, misalnya kita kamu ini kenapa nggak mengerjakan PR? Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, ini tambah lagi PR-nya. Nah, itu berarti posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, hal itu tidak baik ternyata ya Bapak Ibu. Kemudian, terkadang kita sudah capek ya Bapak Ibu dalam mengajar. Nah, kita mengatakan kepada siswa, kamu nggak kasihan ya sama Ibu. Ibu sudah merasa capek, masa kamu nggak kasihan sama Ibu? Tolonglah dikerjakan PR ini. Nah, itu juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal itu membuat siswa
melakukan hal itu karena rasa kasihan aja terhadap kita, sehingga bukan motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan kebaikan atau menjalankan keyakinan bahwa itu adalah kebajikan universal, tapi karena kasihan sama ibunya, tapi karena tertekan. Kemudian itu adalah membuat orang rasa bersalah, Bu, ya, sehingga dengan mereka merasa bersalah mengerjakan, tapi tidak dari dalam dirinya. Kemudian sebagai teman juga Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Bu. Nah, bagaimana sih guru berbuat, kemudian guru bertindak, berkata, dan hasilnya gimana? Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah tadi, Bu, ya, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi anak itu menyembunyikan ini. Sebenarnya nggak mau, tapi karena ibunya sudah ngomong kayak gitu, ya udahlah, sehingga mereka berbohong. Oh, udah dikerjakan PR-nya dan lain sebagainya. Kemudian pemantau itu apa peraturannya, ini agak lebih ke kuantitatif. Kemudian manajer. Nah, manajer inilah yang direkomendasikan ya Bapak Ibu, yang diharapkan kita sebagai pendidik untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di mana posisi manajer ini kita tidak selalu menunjuk-nunjuk siswa, dan di sini kita selalu menanyakan dalam hal-hal apa saja. Misalnya siswa membuat kesalahan, nah kita selalu tanya alasannya kenapa, mengapa seperti itu. Kemudian kita selalu memposisikan sehingga hasilnya menguatkan pribadi murid. Begitu, Bu, ya. Jadi kata-kata yang biasa muncul, bentar Pak, pada posisi manajer ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita sebagai guru, ketika melihat anak melakukan kesalahan, kita tidak terfokus pada kesalahan anak, tetapi bagaimana kita membantu anak untuk mereka ke depannya lebih bagus lagi bagaimana. Kita menanyakan kepada anak keyakinan, misalnya ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, sehingga anak bangkit semangatnya, sehingga anak merasa diterima oleh kelompoknya, sehingga anak merasa masalahnya teratasi. Begitu ini untuk posisi manajer. Jadi semoga kita semua bisa menerapkan posisi manajer ini ya Bu, sehingga anak-anak juga semangat, bahagia untuk belajar, dan menantikan kita untuk selalu hadir di kelas. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah restitusi. Lanjut Pak. Restitusi segitiga. Nah, tadi mungkin saya katakan Bu ya Pak, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi restitusi ini Bapak Ibu proses untuk membantu siswa-siswi kita dalam menghadapi atau memecahkan masalah mereka. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sedang mengajar dan ada salah seorang siswa kita yang terlambat, mungkin terlambatnya hingga 15 sampai 20 menit. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru sehingga siswa itu tidak lagi terlambat? Nah, salah satunya adalah melakukan restitusi. Yang disebut di sini ada namanya restitusi segitiga. Nah, apa itu restitusi segitiga? Mungkin bisa lanjut Pak Lukman. Lanjut. Ya, jadi dalam menghadapi anak melakukan kesalahan, misalnya tadi saya contohkan terlambat ya Bapak Ibu. Nah, apa langkah awal yang kita berikan kepada anak? Nah, baik, mungkin anak salam Bu ya, ingin mengikuti pelajaran, maka kita persilahkan, silahkan nanti setelah selesai pelajaran tolong temui ibu ya nak, seperti itu. Nah, jadi dan kita mempersilahkan anak mengikuti pembelajaran. Nah, kita tidak boleh juga menghambat keinginan anak-anak untuk belajar, karena tentunya anak tersebut mempunyai alasan kenapa terlambat dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada dengan kebutuhan dasar mereka. Mereka punya alasan dan mereka tentunya tahu adanya hukuman dan konsekuensi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Lukman. Nah, setelah itu
kita laksanakan proses pembelajaran. Namun sesuai tadi perjanjian, maka di jam istirahat barangkali atau di jam luang, maka anak itu kan akan datang kepada kita karena sesuai dengan janji yang telah disepakati. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bisa melakukan restitusi. Restitusi tadi proses membantu ya, Ibu, membantu memecahkan masalah anak sehingga anak itu merasa kuat dirinya, merasa tebal karakternya dan diterima oleh kelompoknya lagi. Jadi nggak merasa minder gitu. Dan anak pun merasa lega karena hal ini juga saya sudah terapkan gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika berjumpa atau bertemu sama anak, maka ada 3 hal yang perlu kita tanyakan kepada anak yang sama-sama ditanyakan. Pertama, yang tindakannya ya Bapak Ibu, pertama menstabilkan identitas. Nah, apa itu? Nah, ketika udah jumpa berarti kita bersama anak mengatakan, nak, kamu bukan satu-satunya loh orang yang terlambat. Banyak lagi anak-anak lain yang sering terlambat. Dan bahkan mungkin kita bisa mengatakan, ibu juga dulunya pernah terlambat. Namun kita mempunyai alasan lain, alasan masing-masing kenapa hal itu terjadi. Nah, bisa dikatakan ibu tidak fokus pada kenapa keterlambatan itu terjadi, tidak fokus sama masalah kamu, tetapi kita validasi kebutuhan. Nah, Ibu yakin bahwasannya kamu tahu bahwa ini adalah suatu kesalahan dan tidak akan melakukannya lagi, atau bisa kita katakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan alasannya ya Bapak Ibu. Tentu Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, ketika anak menjawab, nah kita dengarkan, kemudian terakhir, karena ini kita ingin menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu, maka kita tanya, apakah kamu masih ingat nak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas? Nah, nanti anak tersebut akan menjawab sendiri bahwasannya mereka atau dia merasa bersalah, bahwasannya mungkin kalau terlambat itu diantaranya melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain ya, karena itu termasuk dalam kebajikan universal menghormati orang lain. Jadi dengan anak tahu, sadar bahwasannya dia telah melanggar kesepakatan kelas, maka kita lakukanlah segitiga restitusi ini sehingga berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya melakukan refleksi Bapak Ibu setelah melakukan segitiga restitusi. Nah, saya tanyakan kepada anak ulang, nah bagaimana perasaan si anak mengenai segitiga restitusi yang saya lakukan. Ternyata alhamdulillah si anak merasa lega gitu Bu ya, karena tidak dimarah-marahi, tidak disalah-salahkan, bahkan dibantu untuk bisa diterima di temannya kembali, bisa diterima di kelasnya kembali. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi tidak bermaksud menggurui, tapi berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya, di sini ada moderator dan saya akhiri. Dan terima kasih banyak atas waktunya untuk semua rekan-rekan yang ada di anggota webinar ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Untuk Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang hebat. Ada? Oke, jika memang tidak ada, terima kasih pada Bapak narasumber
atas ilmunya, Pak Lukman Nurdin, Ibu Ice, Pak Muklis, serta Ibu Siti. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Saya sebagai moderator, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya. Coba dulu Pak Lukman sebagai dat Iya, Bu. bisa aktifkan kameranya foto bareng Pak. Oke, Bu S, tolong diambil Bapak Ibu. Bu S ambil alih untuk ambil foto. Boleh Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Foto. Foto ya, sesi foto bersama Bapak Ibu. Bu S ya, tolong ambil alih ya. Tolong dihitung Bu S. Kayaknya nih Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Oke Bu. Oke Bu, sesi-sesi yang lainnya Bu. Terima Bu, kasih. kalau bisa sesi-sesi lainnya Bu, yang lainnya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari kita gugus untuk Ibu Ketua, Bu Gugus, Bu Sriati, atau dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu? Ada Pak, ini Pak. Ya Pak, silakan Pak. Izin Pak. Terima kasih kepada narasumber dan juga kawan-kawan yang telah mengikuti acara ini. Ini adalah acara perdana. Semoga kedepannya bertambah ramai lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi guru-guru juga, kawan-kawan dari 08 Batang Tumu dari 28 sangat antusias walaupun sangat mendesak Bapak Ibu ya. Nah, jadi terima kasih antusiasnya. Barangkali mungkin yang ingin mendaftar sebagai guru penggerak, Pak Lukman yang mungkin tanggal 30 terakhir Pak ya. Betul Pak. Ya mudah-mudahan di tempat kita banyak guru penggeraknya ya. Jadi semakin maju. Mungkin dari Zoom kemarin dan ada yang ikut, saya rasa banyak juga manfaatnya. Baik, honor boleh juga Pak ya? Boleh Pak, swasta pun boleh Pak. Nanti mungkin ada nilai lebih sendiri, nilai lebih. Ya. Kita tidak usah berharap misalnya sudah jadi guru penggerak, kemudian jadi kepala sekolah dan macam-macam. Tak usah seperti itu, yang penting kita ikuti. Saya yakin banyak ilmu yang didapat. Aja Pak. Masih. Ada yang lain boleh memberi. Terima kasih dari Pak Pardi. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan masalah guru penggerak juga boleh. Nanti kita akan bantu sama-sama. Untuk Pak Sasli, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Sasli. Ya Pak Sasli. Pak Musari Ahmad, boleh Pak? Jadi apa yang disampaikan memang betul Pak. Untuk terakhir yaitu guru penggerak, pendaftaran angkatan itu adalah Oke, ini ada Ibu Eliza. Silakan Bu Eliza. Iya Pak Lukman, izin nih Pak Lukman. Silakan Bu, ini rekan kami juga Bapak Ibu. Ini adalah CGP angkatan 5. Gimana Sepertinya tidak terekam ya ini Zoom Pak Lukman ini Pak Lukman. Saya terekam Bu, saya ada rekamannya sendiri. Oke. Kalau itu aja takutnya tidak terekam. Iya Bapak. Iya Pak Nanti Lukman. saya bagikan linknya, informasinya dari rekaman saya akan bagikan ke begitupun ke gugus, begitupun mungkin nanti akan disampaikan ke tingkat lebih tinggi, mungkin kecamatan, bahkan ke tingkat dinas ya Bapak Ibu, biar gugus kita ini memang sekarang mulai aktif kembali
Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita musyawarahkan bersama ini akan berjalan dengan baik untuk berikutnya. Nah, begitupun yang diharapkan memang betul kita adalah saling berbagi. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pak itu contohnya adalah guru penggerak. Karena dengan mengikuti program tersebut, kita akan menambah wawasan Bapak Ibu. Bukan hal kami yang harapkan adalah menjadi kepala sekolah, bukan Bapak Ibu. Tetapi mengikuti guru penggerak ini adalah tuntutan karena kita sebagai makhluk sosial adalah harus belajar, sehingga tuntutan kita ini ke depannya agar lebih baik kembali. Jadi kalau seandainya kayak saya ini ditempatkan di mana saja pun siap. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti pendidikan, webinar, dan sebagainya. Jadi jangan kita hanya merasa nyaman saja sekarang. Ayo kita tingkatkan sama-sama agar kita memiliki pendidikan pengetahuan yang lebih baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga ada rekan-rekan di guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 ada yang akan mengikuti gerakan kita yaitu angkatan 5. Ya Bu Ais? Ya, izin menambahkan Pak Lukman. Silakan Ibu. Nah, saya izin menjawab ya Pak Fardi. Termasuk yang disebutkan tadi sama Bapak, untuk CDP angkatan 8, 9, 10 itu boleh Pak yang dari swasta dan honor seperti saya kan, saya ini dari tingkat swasta dan masih honor Bapak. Nah, tapi kita di sini tidak ingin menjadi kepala sekolah atau apa gitu Pak ya. Cuman kita ingin belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Nah, itulah motivasi saya Pak. Ini motivasi saya untuk rekan-rekan berhonor, jangan takut, jangan ragu, terus kita belajar. Insya Allah kedepannya kita sukses. Itu aja Bapak, dan terima kasih juga kami sudah diberi kesempatan berkolaborasi di sini, di gugus Bapak ini. Kami sangat bersyukur sekali Bapak. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan Bapak-Bapak semua. Karena saya di sini tidak menggurui Bapak atau Ibu, mungkin lebih dari ilmunya. Saya cuma di sini ingin izin berbagi. Terima kasih sekali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eliza, silakan Bu Eliza. Atau Pak Mulis, silakan Pak Mulis. Silakan Pak Mulis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Lukman tentang guru penggerak ini. Kita Bapak Ibu jangan ada untuk mengikuti Bapak Ibu. Sebenarnya untuk mengikuti guru tidak terlalu menakutkanlah seperti apa yang didengar dan apa yang dibayangkan. Biasa saja Pak Ibu. Nanti kalau kita alami kita akan tahu kita keinginan kita dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, keuntungan bagi guru-guru yang belum sertifikat guru penggerak, nanti pas ikuti dia mengikuti lagi di PLP itu Bapak Ibu. Karena guru penggerak ini sudah tiga PPG guru penggerak dia nanti mengikuti post-test dan mengumpulkan tugas-tugas. Sementara untuk pendidikannya dia boleh tidak ikut. Tetap kontrol bukan tugas-tugas. Itu yang seperti teman saya yang sekarang ini yang setelah Oke, terima kasih Pak Mulis. Bu Eliza, gimana Bu Eliza? Dari tadi resen, ada yang mau disampaikan?
Bu Eliza? Tidak ada. Oke, dari Ibu Kakak Gus? Masih ada? Oh, tidak ada ya. Pak. Ya Pak, silakan Pak Pardi selaku Putin. inilah motivasinya Pak. Silakan Pak. Iya, ini kayaknya Pak Mas Ida sudah mau main pingpong, Ibu Sinarti tadi mau nonton bola kayaknya Pak. Oh iya, betul. Iya Bapak Ibu, siapa yang ingin mau main ke Tokolan atau Batang Tumu, sekarang ada kompetisi sepak bola memang betul. Kalau sore mau bertanding dengan kami, tim pingpong, itu juga kami siap melayani. Ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja dari kami selaku pemberi materi. Begitupun saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah, terutama juga untuk Ketua Gugus Cutnyadin. Kami ucapkan terima kasih banyak, maupun dengan Ibu CGP, dan begitupun dengan Ibu Fasil dan sebagainya. Semuanya alhamdulillah untuk semuanya sudah menghadiri acara ini. Mungkin dari Bu Sinarti mungkin ada yang mau disampaikan, tidak Bu? Kalau saya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau melakukan webinar, terus kita buat sertifikat sebenarnya bisa Pak, Bu. Kalau kita mau kompak, kita adakan berapa ini sebenarnya bisa. Tapi itu tergantung dari ketua gugus sama perangkat-perangkatnya. Itu sebenarnya bisa, kita nanti masuk ke dinas itu bisa Bapak Ibu. Untuk kedepannya ya mungkin Pak Pardi ya. Jadi kedepannya mungkin bisa kita terapkan atau kita terbitkan sertifikat, itu bisa Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja ya Pak Bu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak ya Bapak Ibu? Bu Sinarti ada yang mau disampaikan? Halo Bu Sinarti. Mic-nya. Bawa sini susunya. Nggak, taruh aja Bu. Turun aja kain. Nggak apa-apa. Mikrofon Bu Sinarti, Pak Lukman. Ya Bu, mic-nya Bu, suaranya Bu. Oke Bu. Iya Pak. Oh baik Bapak ya, kami kalau Bapak, kalau kami SD 08 ini kan organisasi penggerak Pak, tapi POP namanya. Jadi kami ini termasukkah ke dalam sasaran guru penggerak atau bagaimana nih Pak? Soalnya kami kemarin kan ada binteknya, jadi kepala sekolah, bintek kepala sekolah, terus bintek guru semuanya sudah ada mengikuti pelatihnya di Pekanbaru Pak. Jadi apakah kami ini harus mengikuti itu guru penggerak lagi gitu Pak? Apakah sudah cukup dengan organisasi penggeraknya? Oke Bu, terima kasih Bu. Kalau izin menjawab ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau kurang tepat atau mungkin ada perbaikan lagi, itu mungkin kita sama-sama sambil belajar ya Bapak Ibu. Jadi kalau model yang organisasi Bu, untuk itu dia bukan permainnya per individu Bapak Ibu. Itu tapi namanya untuk sekolah. Jadi kalau model Ibu mengikuti hal seperti itu, kedepannya mungkin sekolah Ibu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, ini terjadi pada teman kami, yaitu di SD 032 Tembilahan ya, itu sekolahnya guru penggerak, sekolah penggerak, tapi gurunya pun wajib harus mengikuti program guru penggerak. Karena kalau dari guru itu khususnya untuk pribadi, tapi kalau untuk organisasi itu mainnya organisasi, berarti nanti larinya tujuannya ke sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu untuk tambahan dari saya, sepemahaman ilmu saya sampai situ Bu. Oh gitu. Pak, jadi kalau kami sudah organisasi penggerak ini, wajib juga kami itu misalnya anggota-anggota kawan-kawan guru ini mengikuti guru penggerak itu Pak. Gitu. Betul Bu, betul sekali Bu. Itu akan menambah lagi dia nilai plus lagi nanti itu Bu. Mungkin saya nambahkan Pak. Silakan Pak, silakan. Bu Sinarti. Halo Bu. Ya Pak. Ini sekedar pemahaman gitu ya, sama dengan Pak Lukman tadi.
Jadi organisasi penggerak kan mungkin baru ini, itu pun belum sekolah penggerak yang utama, Bu. Jadi dia mungkin bisa dilihat di Pak ya. SIM Pak? SIM PKB ya. SIM PKB betul. Nah, guru Ibu di SIM PKB di situ nanti tidak sasarannya. Saya rasa itu ya. Di SIM PKB kalau tidak salah ada itu. Ya Bapak. Pak, kalau betul. Karena tidak semua setiap tahun juga Bu yang guru penggerak kita di ini Bu, ini peluang. Nanti sekian tahun angkatan berapa mungkin tidak dapat kan. oh gitu. Yang di ini aja yang dapatnya cuma angkatan 1 dan angkatan 5 Pak ya. Iya betul Pak. Jadi mumpung ada kesempatan nanti bisa Bu koordinasi nanti. Ya, jadi kalau mumpung ada kesempatan untuk angkatan 8, 9, 10 ini segera untuk mendaftar karena terakhir itu tanggal 30, jangan mepet. Kalau mepet Ibu waktunya mepet juga. Lebih baik dari sekarang mumpung masih tanggal pertengahan, jadi ada waktu 15 hari untuk mengerjakan tugas tersebut. Oh, jadi untuk pendaftarannya tuh bulan September ini, Pak. Iya, betul, Bu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September, Bu. Jadi Pak, kalau guru honor tak bermasalah itu guru penggerak? Tidak bermasalah, Bu. Malah ada nilai lebih nanti guru honor itu. Iya, Pak ya. Ya, Pak, mungkin itu aja, Pak. Ya, Pak. Pak, ya itu ya. Oke. Mungkin itu saja ya, Bu, Pak. Karena kita juga sudah jam 4, mungkin Ibu juga mau nonton bola tadi. Lagi mau ke sana nih. Oke, Bu, nanti suatu saat saya akan ke situ, Bu, untuk nonton sama Pak Parji nih, Bu. Oke, Pak. Sama rekan-rekan. Ditunggu malah. Oke, terima kasih. Yo. Ya, Jangan lupa kopinya, kopi. Pak Jangan lupa kopinya ya. Jualan kopi dia, Pak. Laktanya ada, kopinya ada, goreng pisangnya ada juga, Pak. Oke, siap, Bu. Ya, oke. Oke, dari saya selaku sebagai pemimpin dalam acara hal ini, saya juga mengajak rekan-rekan kami CPG Angkatan 5, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan, selalu kompak, selalu semangat, selalu bergerak. Bapak Ibu, untuk kita maju bersama-sama untuk pendidikan khususnya di daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan saya sendiri khususnya untuk daerah Kecamatan Manda, terutama Batang Tumu. Oke, mungkin itu bila ada salah dari saya dan rekan-rekan saya, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, untuk kegiatan yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada waktu yang lain, kita akan adakan lagi. Dan kedepannya semoga tidak hanya berhenti di sini ya Bu, Pak. Kita akan bisa berbagi pemahaman bersama-sama di grup ataupun di webinar berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Ada Bu Yelse. Bu Yelse ada yang mau disampaikan? Resen ya? Bu Yelse mana ya? Tadi resen? Oke, mungkin kalau tidak ada, mungkin itu saja. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak Ibu semua, saya cukupi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Maaf lagi di jalan tadi. Oh iya Bu, hati-hati Bu. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih banyak. Silap Pak Lukman, ini mau sama Pak Rangga lagi. Ya silakan Bu, boleh menutup Bu, menutup panggilan. Izin keluar ya. Silakan Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Ya, dimatikan. Terima kasih banyak Bu Yus, terima kasih banyak, luar biasa Bu Yus. Oke Pak, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Musari, terima kasih, salam kenal, terima kasih banyak Bu Siti. Gimana nih? Bu Sinarti, terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Lukman, izin Terima kasih keluar. Pak, terima kasih Pak Mulis.
Bapak Ibu semuanya, itu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya Bapak, Ibu-Ibu.